Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya dari tempat ibadah Kebon mengajak saudara untuk memasuki persekutuan pada saat ini. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 38. Puji Mring Gusti, kita nyanyikan 3 kali. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan masih menyertai kami. Kami serahkan keberadaan kami dalam kasih-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini masih mengalami lemah fisik dan memiliki pergumulan-pergumulan. Tuhan hadir dalam kehidupannya, menolong sehingga saudara kami juga boleh bersukacita. Dan pada saat ini kami bersama ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, bacaan pada saat ini kita ambil dari surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-11, ayat 11 sampai 24. Demikian dikatakan kepada kita. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh
adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara, renungan pada hari ini saya beri judul Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Kita sudah merenungkan sebagian dari penjelasan Paulus tentang beriman kepada Yesus sebagai penggenapan akan Taurat. Bacaan hari ini, Paulus mulai berbicara mengenai hubungan rahmat Allah dalam Yesus Kristus bagi bangsa Yahudi yang menolak Injil dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang menerima Injil. Bangsa Yahudi tetap menolak bangsa-bangsa bukan Yahudi dan menganggap mereka bukan umat Allah. Sekalipun mereka percaya kepada Mesias orang Yahudi, percaya kepada Yesus Kristus. Sementara itu, orang Kristen bukan asal Yahudi juga mengingkari ikatan dengan kaum Yahudi. Mereka beranggapan bahwa orang Yahudi yang tidak percaya kepada Injil sudah ditolak oleh Allah untuk selama-lamanya. Kedua pemahaman atau keyakinan ini diberantas oleh Rasul Paulus. Perhatikan ayat 12. Saya membaca dari bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bangsa Yahudi berasal dan tidak menuruti kemauan Allah, maka bangsa-bangsa lain diberkati oleh Allah. Apalagi kalau hubungan bangsa Yahudi dengan Allah menjadi baik kembali, tentu lebih besar lagi berkat yang akan diberikan oleh Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus mengingatkan kita kepada kitab Keluaran pasal 4 ayat 22.
Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel menerima rahmat sebagai anak sulung Allah. Anak harus beribadah kepada Allah. Ketika anak sulung itu tidak beribadah secara benar, maka rahmat Allah itu diterimakan kepada bangsa-bangsa bukan Israel, supaya bangsa Israel cemburu. Nah, kalau bangsa Israel cemburu, maka mereka akan membenahi diri. Mereka akan bertobat. Jika Israel bertobat dan percaya kepada Injil, maka rahmat yang diterima oleh dunia ini akan semakin besar. Hal ini terkait dengan Keluaran pasal 19, di mana di sana dikatakan bahwa Israel itu akan menjadi harta kesayangan Allah, bangsa yang kudus, untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia. Nah, ini juga sekaligus peringatan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang sudah menerima Injil. Peringatannya supaya jangan sombong. Saya kutip di ayat 21. Sebab kalau Allah tidak merasa sayang untuk membuang orang Yahudi yang seperti cabang-cabang asli itu, jangan menyangka Ia akan merasa sayang untuk membuang saudara. Mengapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus bukan Yahudi, menurut Paulus digambarkan sebagai ranting yang dicangkokkan, ranting yang ditempelkan. Nah, saudara, dari bacaan hari ini kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita sebagai umat pilihan, kita lengah, maka apa yang diberikan kepada kita akan diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga pernah bersabda, yang awal bisa menjadi yang akhir. Oleh karena itu, mari kita tidak tersandung seperti bangsa Israel, supaya anugerah Allah kita miliki dan kita tetap bisa bersinar, berarti bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang lain yang saat ini masih merindukan kedatangan Juru Selamat. Tuhan memampukan saya dan saudara. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 371. Ojo duwe panduga panyokro bowo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh belajar. Sekalipun anugerah-Mu memberikan keselamatan adalah janji yang pasti. Tetapi kami sebagai penerima
seringkali tidak pasti. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak salah dan kami tidak tersandung, sehingga karya keselamatan-Mu tetap menjadi milik kami dan kami tetap menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kabar bahwa Tuhanlah penyelamat dunia. Kami berdoa untuk negara bangsa kami. Berkati para pemimpin, berkati semua orang yang ambil bagian di dalam kepemimpinan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur. Berkati semua rakyat, supaya dengar-dengar akan sabda-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan. Berkati setiap pribadi dan setiap keluarga, supaya di dalam mengalami pergumulan tetap bersandar kepada Kristus. Kami berdoa bagi anak-anak jemaat yang sedang berusaha untuk diterima di perguruan tinggi. Tuhan menolong mereka sehingga kerinduannya terjawab bukan karena kemampuan dan kepandaian mereka semata, tetapi karena kasih Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik, sehingga akan memberikan mereka peluang untuk kembali sembuh dan bersama-sama keluarga untuk memuliakan Tuhan. Bagi saudara kami yang bekerja, memberikan pertolongan bagi saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan lindungi supaya mereka tetap tegar dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah apa yang akan kami lakukan memperingati akan karya-Mu, dan juga membawa kami semakin setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami serahkan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, Tuhan mengetahui dan dengarkanlah kami. Jikalau malam nanti kami beristirahat, lindungi dan selamatkan kami, esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua kami mohon hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan anugerah damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin.